mulai dari suspension system untuk kenyamanan dan juga brake system. Bicara tentang handling nih Hypezoners, pasti berkaitan dengan keamanan dan juga kenyamanan dan tentunya pengendalian kita saat di atas motor. Seperti halnya Adivi 150 ini sudah upgrade pada bagian handlingnya. Upgrade apa saja sih yang sudah dilakukan pada Adivi 150 ini? Handlingnya sudah di-upgrade dari mulai suspension system dan juga brake system, dimana belakangnya sudah di-upgrade dengan G-Sport dan juga depan GSS front upgrade kit. Tentunya pengalaman saya saat berkendara itu nyaman, udah pasti ya kalau masalah nyaman, dan yang terpenting saat kita melakukan yang namanya speeding, tapi perlu diperhatikan ya kalau speeding juga ketika jalanan kosong, dan juga kita harus benar-benar konsentrasi. Ini motor stabil, di samping stabil, yang jelas sistem pengereman enak banget. Handling itu dibagi menjadi 3 kategori Hypezoners. Yang pertama suspension system, yang kedua brake system, dan yang ketiga wheel system. Yang bisa di-adjust fiturnya itu saat kita melewati jalanan seperti ini, di mana banyak lubang, kita bisa atur yang namanya fitur tersebut. Dimana untuk G-Sport di Adivi 150 ini ya, kita sudah bisa atur yang namanya spring preload dan juga rebound. Dimulai dari suspension system. Adivi 150 yang saya pakai ini belakangnya sudah upgrade menggunakan YSS G-Sport tipe smooth. Untuk G-Sport ini fiturnya terdapat spring preload, rebound, dan juga tabung yang berisi gas nitrogen. Untuk spring preload dan juga rebound tentunya kita bisa atur sesuai kebutuhan dan medan jalan yang kita lalui. Nah, saat Hypezoners beli G-Sport ini tentunya sudah satu paket dengan spring heavy duty, dimana jika beban motor Hypezoner ini terlalu berat, bisa diganti pernya menggunakan spring heavy duty ini. Belakang sudah upgrade, tentunya depan juga harus kita imbangin dong. Nah, untuk upgrade pada bagian depan ini, YSS sudah menyediakan 2 pilihan, di mana ada YSS Front Fork Upgrade Kit dan juga YSS Sport Kit. Lalu apa sih perbedaan dari kedua shock depan dari YSS ini? Yang pertama ada Front Fork Upgrade Kit. Untuk Front Fork Upgrade Kit, isiannya sudah pasti kita dapat 2 buah spring yang panjang untuk mengganti spring bawaan sepeda motor. Selanjutnya ada PD valve. Fungsi dari PD valve ini untuk mengemulasi oli di dalam shock breaker depan. Dan kelebihan dari Sport Kit ini ada pada capnya, di mana capnya ini kita bisa atur untuk mengatur preload pada shock depan. Nah, selanjutnya untuk Sport Kit ini, jika Hypezoner pengen shock breaker depan ini di downsize atau lebih pendek dari ukuran standar, di mana kita sering sebut ini disebut lowering kit istilahnya ya, untuk downsize. Isian dari Sport Kit ini kita dapat spring yang panjang sebanyak 2 buah atau 1 pasang, kemudian ada spring yang pendek. Keduanya sudah satu paket dengan oli dari YSS, yang membedakan hanya spesifikasinya saja, di mana untuk Front Fork Upgrade Kit ini spesifikasinya 15W, sedangkan untuk yang Sport Kit ini adalah 20W. Untuk rebound shock depan, Hypezoners bisa sesuaikan pada kekentalan olinya, di mana untuk fast rebound Hypezoners bisa ganti dengan oli yang lebih encer, sementara untuk slow rebound Hypezoners bisa diganti dengan oli yang lebih kental. Untuk preload sendiri kemarin sudah dibahas di video HPZ TV dan Om Markus sudah jelaskan secara detail dan gampang bagaimana cara untuk menyeting preload tersebut. Jadi Hypezoners bisa cek videonya di kolom deskripsi ya. Nah, untuk rebound kita bisa atur saat melewati jalanan seperti ini ke fast rebound, dimana untuk yang jalanan nggak rata kayak gini ya, kita bisa atur yang namanya rebound ini. Untuk jalanan seperti ini kita atur ke fast rebound. Tujuannya agar saat shock breaker ini memendek, kembalinya jadi lebih cepat. Dengan kembalinya shock breaker dengan lebih cepat ini menjadikan shock breaker ini lebih
lebih mengikuti yang namanya kontur jalan ya, sehingga saat kita di atas motor ini cenderung lebih nyaman gitu, nggak merasakan yang namanya kontur jalan nggak rata seperti ini. Saat kita melewati jalanan yang bergelombang ataupun banyak lubang seperti ini, tentunya butuh penyesuaian pada rebound shock belakang. Lalu penyesuaiannya seperti apa dan mulainya dari mana? Untuk melakukan penyetelan dan penyesuaian pada rebound YSS G Sport ini, pastikan kita mulai ke arah menutup baut pada reboundnya. Perlu diperhatikan, rebound pada YSS G Sport ini kita bisa atur menggunakan obeng min. Jadi Hypezoners tinggal siapkan obeng minnya, baik di perjalanan ataupun di rumah. Untuk pengaturan rebound ini kita bagi menjadi 3 kategori, di mana 0 sampai 10 untuk kebutuhan race ataupun kecepatan tinggi, 10 sampai 20 untuk keperluan touring ataupun di jalanan yang mulus, dan juga 20 sampai 30 klik untuk comfort atau harian, di mana untuk harian tentunya jalanan yang kita lalui pastinya berbeda-beda, termasuk di jalanan bergelombang ataupun berlubang seperti ini. Nah, untuk jalanan bergelombang seperti ini, pastikan kita mengatur dari 20 sampai 30 klik. Tentunya tinggal Hypezoners sesuaikan ya, tengah-tengahnya bisa diambil. Dari 20 sampai 30 bisa 25 ataupun 27. Tentunya untuk kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda. Sementara untuk rebound shock depan, Hypezoners bisa atur cepat atau lambatnya dengan memilih tingkat kekentalan oli. Di mana lebih kental oli berarti slow rebound, sementara olinya lebih encer, itu berarti untuk fast rebound. Lanjut pada brake system atau sistem pengereman Hypezoners. Untuk ADV 150 ini, brake systemnya sudah diganti, dimulai dari master brake pump atau master rem, di mana master remnya sudah menggunakan RPD tipe radial. Untuk pilihan warnanya, ini tersedia warna gold dan juga warna hitam. Ya, tinggal disesuaikan dengan selera Hypezoners. Tentunya dengan mengganti master brake pump ini menjadikan pengereman lebih smooth dan juga lebih optimal. Untuk mendukung pengereman supaya lebih optimal, selang remnya juga kita ganti menggunakan selang rem dari TDR dengan tipe black carbon. Tipe black carbon ini tersedia untuk ADV 150 CB. ABS ya. Untuk CBS tersedia juga, tinggal Hypezoners cek di www.oneteamstore.com. Setelah master rem dan juga selang rem, kita lanjut ke bagian disrotor atau cakram. Untuk cakram depan ADV 150 ini sudah menggunakan TDR tipe floating ya, dengan ukuran 240 mm. Kelebihan dari floating ini, selain pelepasan panasnya lebih cepat karena terbuat dari dua material yang berbeda, saat Hypezoners melakukan pengereman ini meminimalisir yang namanya getaran. Itu tuh kelebihan dari floating. Selain cakram depan, cakram belakangnya juga kita ganti menggunakan TDR disc rotor tipe T-Max dengan ukuran 220 mm. Selain tipe T-Max, tersedia juga tipe N-Spec nih dengan ukuran yang sama 220 mm. Yang membedakan ini hanya motifnya saja. Nah, yang perlu Hypezoners perhatikan saat ganti disc rotor ini, pastikan juga bersamaan dengan mengganti yang namanya disc pad atau kampas rem. Kampas rem dari TDR ini selain durabilitas dan materialnya lebih baik, tentunya nggak ada kata bunyi lah saat kita melakukan pengereman itu, sehingga pengereman pasti lebih optimal. Setelah brake systemnya sudah, kita lanjut pada bagian wheel system, di mana di sini tersedia bearing roda dari TDR. Jika sekiranya ADV 150 Hypezoners bearing rodanya perlu ganti ataupun pengen diganti dengan kualitasnya yang lebih baik, Hypezoners bisa pilih bearing roda dari TDR ini. Selain bearing roda, untuk wheel system, TDR juga menyediakan ban tipe soft compound yang bisa digunakan untuk harian, yaitu TDR Explore. Semuanya bisa Hypezoners cek di www.oneteamstore.com. Dengan upgrade handling pada ADV 150 ini, tentunya ini menjadi perpaduan yang sempurna Hypezoners untuk mendukung eksplorasi kita dan bisa lebih menikmati perjalanan lah. Nah, untuk part-part tersebut, Hypezoners bisa mengunjungi www.oneteamstore.com, atau jika sekiranya Hypezoners ingin membelinya secara langsung melalui marketplace, linknya sudah kita sediakan di kolom deskripsi. Atau Hypezoners mau konsultasi terlebih dahulu seputar upgrade apa yang cocok untuk motor Hypezoners, bisa WhatsApp terlebih dahulu di 0813 1970 2000. Atau mau konsultasi langsung, Hypezoners ngobrol-ngobrol terlebih dahulu secara langsung, Hypezoners bisa langsung datang ke HPZ yang ada di Jakarta, Bali, Lombok, Surabaya, dan juga Yogyakarta.
Oke, sekian video kita kali ini. Jangan lupa like, share, dan yang terpenting, Hypezoners subscribe dulu biar gak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Sampai jumpa.